Halo, Sobat Podcast 9. Jumpa lagi kita di editorial. Di tengah-tengah hiruk pikuknya perdebatan mengenai etika berpolitik, etika kekuasaan, muncullah satu gagasan yang menginginkan agar money politik atau politik uang dihalalkan saja. Dengan kata lain, politik uang diperbolehkan dan bukan lagi sesuatu yang haram atau sesuatu yang melanggar hukum. Tentu saja usulan ini bagaikan geledek di siang bolong. Kekuasaan dan politik memang berhubungan erat. Politik adalah seni untuk memperoleh dan mengelola kekuasaan. Dengan demikian, politik dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa dalam berpolitik, dalam memperoleh kekuasaan, orang boleh apa saja dengan cara apapun juga. Dengan kata lain, orang juga boleh memakai uang untuk memperoleh kekuasaan. Walaupun politik untuk memperoleh dan memanage atau mengatur kekuasaan, tidak berarti politik boleh melakukan segalanya. Pertama-tama, politik harus dibatasi dengan hukum. Politik yang melanggar hukum adalah kejahatan. Dan yang kedua, politik juga dibatasi dengan etika. Politik tidak boleh semena-mena melanggar etika yang bersifat umum. Apa itu etika yang bersifat umum? Yaitu etika yang bersifat universal. Misalnya, tidak boleh menyogok, tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh untuk memakai kekuasaan melanggar HAM, tidak boleh memaksa dengan kekerasan, dan sebagainya. Politik tetap harus beretika. Demikian juga dengan kekuasaan. Kekuasaan bukan tak terbatas. Kekuasaan tetap harus dibatasi, termasuk cara memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini, gagasan untuk memperbolehkan money politik, memperbolehkan uang di dalam memperoleh kekuasaan adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bertentangan dengan etika, sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Kalau uang diperbolehkan, maka hanya orang kaya saja yang akan memperoleh kekuasaan. Hanya orang kaya saja yang akan menang politik. Dan dengan uang segalanya dapat dibeli secara sah maupun tidak sah. Dengan uang orang juga dapat menyogok, memberikan gratifikasi. Tentu ini berbahaya bagi politik. Ini berbahaya bagi pelaksanaan kekuasaan. Oleh karena itu, gagasan untuk menghalalkan uang atau money politik dalam perebutan politik bukanlah sebuah gagasan yang baik. Bukanlah sebuah gagasan yang dapat kita banggakan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Politik Indonesia harus dibangun dengan landasan yang baik, landasan yang transparan, yang jujur, dan bukan landasan dengan kekuasaan menyogok, membayar, memberi gratifikasi. Kedepan, bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bermoral,
orang-orang yang baik budinya, bukan sekedar orang yang pintar atau bukan sekedar orang yang berkuasa saja. Kalau kelak gagasan money politik, uang diperbolehkan dalam memperoleh politik, maka tentu saja politikus yang menang akan mencari uang kembali melalui kekuasaannya. Dan kalau ini terjadi, maka politik akan menghalalkan semua cara. Ini sesuatu yang tentu saja bahaya. Dan kita seharusnya tidak menerima gagasan-gagasan seperti ini. Bahkan, walaupun sekedar wacana, gagasan untuk menghalalkan money politik, sogok-menyogok di dalam politik, merupakan satu wacana yang buruk, yang berbahaya bagi perilaku bangsa kita di kemudian hari. Tegasnya, sebaiknya kita tidak menerima gagasan seperti ini. Sebaiknya kita menolak gagasan seperti ini. Kita membutuhkan politik yang walaupun tidak santun, tetapi tidak jahat, tetapi tidak penuh dengan sogok-menyogok, tidak penuh dengan gratifikasi. Bahwa politik membutuhkan biaya, iya. Bagaimana kita mengundang orang berkumpul, itu sudah memerlukan biaya. Biaya dalam politik tidak bisa dinafikan. Memang benar demikian. Memang dalam politik membutuhkan biaya. Tetapi itu tidak berarti di dalam politik biaya ini boleh dipakai untuk apa saja, termasuk untuk menyogok, menyuap, memberi gratifikasi, membeli, dan memerintahkan orang tertentu dengan bayaran. Walaupun politik memerlukan uang, tetapi politik tetap harus tunduk dan patuh kepada hukum. Politik tetap harus mempunyai etika, dan politik harus transparan. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menerima gagasan bahwa di dalam politik nanti diperbolehkan suap-menyuap. Inilah catatan kami, inilah editorial kami, dan kami selalu mengingatkan, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada editorial yang akan datang.